been talking in your sleep. Oh, and you've been messing around on me. I thought I told you once before. Oh, I guess you wasn't listening. And I'll wait till the morning. Might just say you're sleeping. Won't give you a warning. Just know that I'm thinking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, saya Yeti Nur Izzati. Kali ini akan membahas tentang teknik komparasional bivariat, yaitu uji T. Yang akan kita bahas adalah klasifikasi uji T, syarat dan ketentuan penggunaannya, dan contoh soal disertai pembahasan untuk contoh dua sampel saling independen dan dua sampel yang relate. Klasifikasi uji T. Di sini dibedakan ada sampel kecil yaitu N kurang dari 30 dan sampel besar untuk N lebih dari sama dengan 30. Masing-masing sampel kecil maupun sampel besar dibedakan lagi yaitu kasusnya yaitu kedua sampel saling berhubungan atau relate dan kedua sampel saling bebas atau independen. Dikatakan kedua sampel saling berhubungan atau relate apabila sampel satu dengan sampel yang kedua berasal dari kelompok sampel yang sama, hanya datanya diambil dua kali. Sedangkan kedua sampel saling bebas atau independen jika sampel satu dan sampel kedua adalah dua kelompok sampel yang berbeda. Beberapa ketentuan yang harus dipahami bersama yaitu komparasional bivariat adalah teknik komparasi yaitu membandingkan perbedaan dua variabel ataupun dua sampel. Uji T adalah salah satu uji dalam komparasional bivariat yaitu untuk menguji perbedaan dua buah mean atau rata-rata sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama. Syarat dalam uji T adalah variabel X dan Y keduanya berskala interval atau rasio dengan tipe numerik. Itu untuk sampel yang relate. Sedangkan untuk sampel yang independen, syaratnya adalah variabel X berskala nominal atau ordinal, sedangkan variabel Y-nya berskala interval atau rasio. Dan keduanya bertipe numerik. Kasus dua sampel kecil yang saling berhubungan atau relate. Langkah-langkahnya adalah yang pertama kita menghitung diferensi yaitu selisih dari X dengan Y, di mana D sama dengan X min Y. Kemudian yang kedua mencari MD atau mean difference sama dengan sigma D dibagi dengan N. Kemudian yang ketiga adalah mencari SDD yaitu standar deviasi dari difference sama dengan akar dari sigma D kuadrat dibagi N dikurangi sigma D dibagi N dikuadratkan. Yang keempat mencari SE dari MD yaitu standar error sama dengan SD dibagi dengan akar dari N-1. Yang terakhir kita menghitung T0 sama dengan MD dibagi dengan SE-MD. Kriteria ujinya adalah jika T0 lebih besar daripada T tabel pada tingkat kesalahan alfa dan derajat bebas sebesar N-1 maka tolak H0. Atau jika p-value lebih kecil daripada alfa, maka tolak H0. Contoh soalnya adalah diketahui X sama dengan skor hasil tes sebelum diterapkan metode baru. Y adalah skor hasil tes sesudah diterapkan metode baru. Dalam hal ini, hipotesis nolnya adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil tes sebelum dan sesudah diterapkan metode baru. Hipotesis alternatifnya atau H1 sama dengan terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil tes sebelum dan sesudah diterapkan metode baru. Yang diminta adalah ujilah hipotesis tersebut pada taraf kesalahan 5%.
Adapun data hasil tes sebelum dan sesudah menggunakan metode baru adalah di sini diambil 10 orang sampel, kemudian didata berapakah hasil tes sebelum menggunakan metode baru, yaitu ada pada skor X, dan berapakah hasil tes sesudah menggunakan metode baru, ini ada pada skor variabel Y. Contohnya di sini adalah orang pertama tes sebelum menggunakan metode baru sebesar 78 dan hasil tes sesudah menggunakan metode baru 75. Sehingga nilai dari differentnya adalah 78 dikurangi 75 sama dengan 3. Sampel yang kedua berarti data hasil tes sebelumnya adalah 60, sesudah menggunakan metode barunya adalah 68. Jadi differentnya adalah 60 dikurangi 68 sama dengan min 8. Dan seterusnya sampai dengan sampel yang ke-10. Kemudian kita jumlahkan nilai dari differentnya adalah sigma D sama dengan min 34. Berikutnya kita hitung D kuadrat, yaitu 3 kali 3 sama dengan 9, min 8 kali min 8 sama dengan 64, dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan nilai dari D kuadrat, yaitu sigma D kuadrat sama dengan 244. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus untuk menghitung nilai T0-nya. Yaitu kita pertama menghitung nilai MD sama dengan sigma D per N sama dengan min 34 dibagi 10 sama dengan min 3,4. Yang kedua kita menghitung SD sama dengan akar dari sigma D kuadrat dibagi dengan N dikurangi sigma D per N dikuadratkan sama dengan akar dari 244 dibagi 10 dikurangi min 34 per 10 dikuadratkan sama dengan akar dari 24,4 dikurangi 11,56 sama dengan akar dari 12,84 sama dengan 3,583. Selanjutnya kita menghitung nilai SE sama dengan SD dibagi dengan akar dari N-1 sama dengan 3,583 dibagi akar dari 10 dikurangi 1 sama dengan 3,583 dibagi 3 sama dengan 1,194. Kemudian T0 sama dengan MD dibagi dengan SE sama dengan min 3,4 dibagi 1,194 sama dengan min 2,847. Nilai T0 ini adalah nilai mutlak sehingga meskipun nilainya negatif 2,847 tetap sama dengan nilai positifnya yaitu 2,847. Selanjutnya kita melihat dari T-tabel pada tingkat kesalahan 5% dengan derajat bebas 9. Ini sama dengan 2,262. Lalu kita bandingkan antara nilai T0 dengan T-tabel, di mana 2,847 lebih besar dibandingkan dengan 2,262, sehingga keputusannya adalah tolak H0. Atau bisa kita bandingkan dengan nilai p-value dengan alfa, di mana nilai p-value yang kita peroleh dari output SPSS adalah sebesar 0,019, ternyata lebih kecil dibandingkan dengan alfa yaitu 0,05, sehingga keputusannya adalah tolak H0. Di sini apabila kita lihat keputusannya tetap tolak H0 meskipun menggunakan kriteria uji T0 ataupun p-value. Tolak H0 artinya terdapat perbedaan hasil tes yang signifikan antara sebelum dan sesudah menggunakan metode baru pada taraf signifikan 95% atau tingkat kesalahannya 5%. Adapun output SPSS dari paired sample t-test adalah di sini ada pair 1 yaitu pasangan sebelum dan sesudah menggunakan metode baru. Nilai minnya min 3,4, standar deviasinya 3,77
standar error min-nya adalah 1,194, kemudian nilai T hitungnya adalah min 2,847, sedangkan nilai DF-nya adalah 9 dan nilai sig 2 tailed 0,019. Nah, inilah yang disebut dengan nilai p-value, yaitu pada kolom sig 2 tailed, yaitu sebesar 0,019. Sedangkan apabila kita melihat dari nilai tabel T adalah, kita ambil di situ adalah untuk alfa uji dua pihak atau two-tailed test. Karena di sini hipotesis yang kita rumuskan adalah menggunakan H0-nya tidak terdapat perbedaan yang signifikan, H1-nya terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi menggunakan hipotesis dua arah. Sehingga yang kita lihat alfanya adalah untuk two-tailed test, yaitu 5% 0,05. Kemudian DK-nya adalah 9, yaitu dari N-1, 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Dari DK 9 dengan alfa 0,05 dari two-tailed test, nah di sini titik potongnya ada pada angka 2,262. Inilah yang disebut dengan T tabel untuk alfa 5% dengan DK 9. Contoh soal dan pembahasannya untuk dua kelompok sampel yang saling independen akan dibahas pada bagian kedua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cause you've been talking in your sleep. And you've been messing around on me. You say that you want me back. Wanna talk me slow.